Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif, anak-anak yang soli dan solihah, anak-anak kelas 2B. Sudah semangat ya hari ini? Sudah siap ya untuk belajar subtema 2? Marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan dibuka subtema 2. Pengalamanku di sekolah. Kalau kemarin kita sudah belajar subtema 1, pengalamanku di rumah. Sekarang kita akan belajar pengalamanku di sekolah. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak sudah punya banyak pengalaman di sekolah. Contohnya apa? Nah, seperti gambar ini, membersihkan lingkungan sekolah, ya. Atau kalian pernah piket di kelas, kemudian sholat berjamaah di masjid, apalagi ya, mengikuti upacara bendera, jajan di kantin, mengikuti pelajaran di dalam kelas, dan lain sebagainya. Bermain bersama teman di sekolah itu juga termasuk pengalaman di sekolah ya. Sekarang silahkan dibuka halaman 47, pembelajaran 1. Nah, nanti kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Untuk muatan bahasa Indonesia, tujuan belajar kita adalah kita dapat mengetahui dan menyampaikan kalimat permintaan tolong yang baik. Ya, kalau subtema 1 kemarin kalimat permintaan maaf. Kalau yang sekarang kalimat permintaan tolong. Kemudian untuk SPDP tujuan belajar kita adalah mengetahui pembuatan hasil karya dari bahan alam dan bahan buatan. Dan untuk matematika, tujuan belajarnya adalah mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Oke, kita mulai saja ya. Tugas kelompok melatih siswa untuk bekerja sama. Kadang kita membutuhkan bantuan teman, meminta tolong atau bantuan teman menggunakan kalimat yang santun. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada teman, harus menggunakan kalimat yang santun atau sopan. Amatilah gambar di bawah ini, ya, berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Ino dan teman-teman? Mereka sedang apa ya? Mereka sedang bekerja sama, mengerjakan tugas. Oke, sekarang kita baca teks di bawahnya. Tugas kelompok. Pagi ini, Ibu Guru memberi tugas kepada murid-murid. Tugas berupa kerajinan tangan. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Ibu guru meminta murid-murid mengerjakan tugas dengan rapi. Saat kerja kelompok, semua harus terlibat. Tidak boleh ada yang tidak bekerja. Ibu guru juga mengatakan bahwa mengerjakan tugas kerajinan tangan dapat melatih disiplin.
tugas juga dapat melatih keterampilan siswa. Halaman 48. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1. Siapa yang memberi tugas kepada murid-murid? Siapa tadi anak-anak yang memberikan tugas? Ibu guru. Silakan anak-anak semua menulis jawabannya. Nomor 1, ibu guru. Nomor 2, apa tugas yang diberikan ibu guru kepada murid-murid? Apa ya tadi tugasnya ya? Nah, ini ya, tugas berupa kerajinan tangan. Tulis jawabannya nomor 2, kerajinan tangan. Nomor 3, bagaimana tugas harus dikerjakan? Nah, ini ya, tugas dikerjakan secara berkelompok. Tulis jawaban nomor 3, berkelompok. Nomor 4, apakah manfaat mengerjakan tugas kerajinan tangan? Nah, ini manfaatnya adalah tugas kerajinan tangan dapat melatih disiplin. Dan satu lagi, melatih keterampilan siswa. Tulis jawabannya. Nomor 4 adalah melatih disiplin dan keterampilan siswa. Melatih disiplin dan keterampilan siswa. Nomor 5, pernahkah kamu mengerjakan tugas bersama temanmu? Nah, ini silakan anak-anak menjawab sesuai dengan pengalaman masing-masing. Kalau yang sudah pernah, tulis pernah. Kalau yang belum pernah, tulis belum pernah. Tapi kayaknya dulu waktu kelas 1 sudah pernah ya mengerjakan tugas di kelas bersama teman-teman. Pastinya sudah ya, berarti jawabannya di sini pernah. Nah, sekarang Bu Ranum akan membacakan teks ini, anak-anak mendengarkan dengan baik. Ino dan teman-teman sedang mengerjakan tugas origami yang diberikan ibu guru. Sebelum bekerja, mereka berdiskusi bagaimana cara mengerjakan origami. Ino dan teman-teman juga berbagi tugas. Ino berkata, teman-teman, kita akan membuat kolase dan origami. Kita akan berbagi tugas. Winda menjawab, aku akan membuat kolase bersama Laras. Laras berkata, aku setuju dengan Winda. Aku mahir membuat kolase. Yoga berkata, Ino, bagaimana kalau kita membuat origami? Ino menjawab, aku setuju. Yoga dan aku membuat origami. Nah, dari cerita ini kita tahu ya bahwa kalau sedang bekerja sama kita harus membagi tugas. Kita harus berbagi tugas. Tidak boleh ada anak yang hanya menganggur saja, tidak bekerja apa-apa. Semuanya harus bekerja dengan baik. Supaya apa? Supaya tugasnya bisa diselesaikan dengan cepat, hasilnya juga lebih baik, ya. Halaman 49. Kita lihat yang ini. Winda membutuhkan gunting. Gunting terletak di dekat Laras.
tangan Winda tidak sampai untuk mengambil gunting. Winda berkata kepada Laras, "Laras, bisakah kamu menolongku mengambil gunting? Kamu jangan diam saja." Apakah ucapan Winda kepada Laras merupakan kalimat permintaan tolong? Apakah ini tadi kalimat permintaan tolong? Ya, ini kalimat permintaan tolong. Tapi bagaimana? Nah, ada kata-kata yang kurang sopan, kurang santun ya. Yang ini, kamu jangan diam saja. Harusnya tidak usah mengucapkan seperti ini. Cukup yang atas saja. Laras, bisakah kamu menolongku mengambil gunting? Cukup itu saja. Itu kalimat yang santun. Tidak usah dengan kalimat yang bawah ini. Kamu jangan diam saja. Ini kalimat yang kurang santun, jadi tidak usah diucapkan ya. Bagaimanakah seharusnya kita meminta tolong? Nah, kalau kita meminta tolong harus dengan kalimat yang santun. Ya, misalnya minta tolong kepada ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku minta tolong untuk apa gitu ya. Jadi depannya harus ada kata aku minta tolong. Atau ini, bisakah kamu menolongku? Ya, itu harus ada. Jangan kemudian langsung menyuruh-nyuruh aja. Ambilkan buku itu. Jangan, tapi yang benar, tolong ambilkan buku itu. Misalnya kita mau minta tolong nutup pintu, jangan kemudian Dek, tutupkan pintu. Jangan seperti itu, tapi harus ada kata tolongnya. Dek, tolong tutupkan pintu itu. Nah, gitu ya. Kemudian, yang perlu anak-anak ingat lagi, kalau setelah meminta tolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, mengucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita akan belajar SPDP. Di sini materinya adalah membuat kolase. Ini namanya kolase ya anak-anak ya. Bahannya adalah gunting, alat dan bahan ya. Gunting, lem, kertas origami atau kertas warna, biji-bijian, biji jagung, gabah, kacang hijau, kemudian daun, dan kertas karton manila. Jadi ini kita menempelkan biji-bijian dibentuk bunga seperti ini. Dan satu lagi kita membuat kupu-kupu. Kupu-kupunya seperti ini. Memakai kertas origami atau kertas warna. Dibuat kupu-kupu, kemudian nantinya ditempelkan di kolase bunga ini. Ya. Untuk tugas yang ini tidak Bu Ranom tugaskan ya. Kalau kalian mau membuat ini, mempraktekkan ini di rumah silahkan. Tapi Bu Ranom tidak memberi tugas untuk ini. Tidak mengerjakan ini, tidak apa-apa. Nanti untuk SPDP ada tugas yang dikumpulkan di classroom. Tapi hari Rabu. Insya Allah hari Rabu nanti ada tugas SPDP yang harus dikirimkan di classroom. Gitu ya. Kita lanjutkan sekarang matematika. Isilah titik-titik di bawah ini. Kita akan mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Oke, siap ya. Nomor 1. Panjang kapur berapa sentimeter? Anak-anak bisa lihat. Ini ya, mulai dari angka 0 sampai angka berapa ini? 6. Berarti panjang kapur 6 cm. Silahkan ditulis.
Nomor 2, panjang krayon. Berapa anak-anak? Ini ujungnya lihat ya. 7 cm. Tulis 7 cm. Nomor 3, panjang pensil. Nah, berapa ini? 15 cm. Tulis 15. Nomor 4, panjang sedotan. Nah, berapa ini? 20. Panjang sedotan 20 cm. Ini gampang ya anak-anak ya. Anak-anak semuanya sudah bisa kan? Tinggal melihat saja ujung bendanya. Di penggaris menunjukkan angka berapa. Nah, sekarang untuk yang B, ubahlah ukuran sentimeter ke dalam satuan meter. Nah, silakan ditambahi di buku kalian, ditulis seperti ini. 1 meter sama dengan 100 cm. Tulis ya, ditambahi seperti itu dan dihafalkan. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, anak-anak, perhatikan ya, Bu Ranum akan menjelaskan caranya mengubah satuan. Nah, sekarang yang akan kita ubah adalah satuan panjang. Satuan pengukuran panjang. Nah, ini kalau dalam pengukuran panjang, satuan yang dipakai sebenarnya banyak anak-anak. Ada kilometer. Ini ya, anak-anak bisa baca di sini km itu apa, hm itu apa. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tapi untuk kelas 2 ini sekarang yang akan kita pelajari baru meter dan sentimeter ya. Jadi yang lainnya nanti akan kalian pelajari di kelas atas ya, kelas 4, 5, 6. Kalau sekarang kita pelajari yang ini dulu, meter dan sentimeter. Nah, perhatikan tangga ini ya. Meter kalau mau kita ubah ke sentimeter, turunnya berapa kali? Kita hitung ya dari sini ya. 1, 2. Turunnya 2 kali. Berarti nolnya ditambah 2. Nah, gampangnya begitu. Nolnya ditambah 2. Karena ini turunnya 2 kali, maka nolnya tambah 2. Ya. Kalau misalnya meter ke milimeter, sampai ke sini turunnya berapa? Coba 1, 2, 3. Nah, kalau turunnya 3, nolnya juga tambah 3. Itu gampangnya seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Untuk yang sekarang yang perlu dihafalkan, dari meter ke sentimeter turunnya 2, berarti nolnya tambah 2. Ya, tinggal kalian menambahkan 0, 2. Misalnya 1 meter sama dengan 1 tambahin 0, 2. 100 cm. Gitu ya. Sebaliknya, sekarang kalau dari sentimeter naik ke meter. Kalau tadi, kalau turun nolnya ditambah 2, sekarang kalau naik nolnya dikurangi 2. Nolnya dikurangi 2, jadi hilang nolnya. Ya, misalnya 100 cm sama dengan nolnya kita hilangkan, jadi 1 meter. 100 cm sama dengan 1 meter.
nolnya jadi hilang karena naik 2 kali. Gitu ya anak-anak ya. Semoga sudah paham. Nanti kalau misalnya belum paham boleh bertanya kepada orang tua. Oke, kita lanjutkan halaman 51 yang bawah ya. Kita isi sekarang. Ini satuannya sentimeter naik ke meter. Nah, tadi masih ingat kan? Kalau naik berarti apa? Nolnya hilang. Ini naiknya 2 kali, berarti nolnya hilang 2. Gampang sekali. 400 cm sama dengan berapa jadinya? Nolnya hilang 2. 4 meter. Tulis ya. Nomor 2, 600 cm sama dengan berapa? 6 meter. Nomor 3, 500 cm sama dengan 5 meter. Nomor 4, 700 cm sama dengan 7 meter. Nomor 5, 800 cm sama dengan 8 meter. Nah, gampang kan anak-anak? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran tematik hari ini. Nah, Bu Ranum ingatkan untuk kegiatan kalian setiap hari, pembiasaan sholat duha, jangan lupa ya anak-anak. Tetap dikerjakan di rumah, paling sedikit 2 rakaat. Kalau mau lebih, mau 4 rakaat atau 8 rakaat boleh, tapi paling sedikitnya 2 rakaat. Ya. Kemudian pembiasaan hafalan juga jangan lupa. Untuk minggu ini targetnya adalah menghafalkan al-humazah. Bagi yang alfilnya kemarin belum, dihafalkan segera ya. Dan ditambahi yang minggu ini al-humazah. Kalau yang sudah, alhamdulillah, terima kasih sudah mengirimkan setorannya. Boleh menghafalkan hadis atau doa atau surat yang lain. Surat Al-Buruj mau dicicil sedikit-sedikit juga boleh ya. Begitu anak-anak. Dan oh iya, satu lagi yang tugas classroomnya belum dikerjakan. Ayo segera dikerjakan, nanti semakin numpuk loh. Karena besok hari Selasa sudah ada classroom lagi. Ya, Selasa, Rabu, Kamis insya Allah ada tugas classroom. Baik anak-anak, disiplinlah dalam mengerjakan tugas agar tidak memberatkan kamu di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini nanti ada tugas dan materi dari Pak Herlan ya. Silahkan diikuti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.